Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi baik dan sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum masuk ke materi inti, marilah kita simak bersama-sama arti dari Quran Surat An-Nisa ayat 1 yang bunyinya adalah: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengatasi kamu. Ayat tersebut berhubungan langsung bagaimana manusia menghasilkan keturunan untuk mempertahankan jenisnya, yang dalam pembelajaran biologi proses menghasilkan keturunan ini dinamakan dengan reproduksi. Kutipan ayat tersebut di atas berkaitan erat dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang sistem reproduksi manusia dengan subtopik organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi wanita. Anak-anakku sekalian, apakah yang dimaksud dengan reproduksi itu? Ya, reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan baru. Sedangkan tujuan reproduksi adalah untuk mempertahankan dan melestarikan jenisnya. Sebagaimana kalian ketahui bahwa manusia itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, organ reproduksinya pun berbeda. Untuk lebih jelasnya, marilah kita pelajari bersama-sama. Organ reproduksi laki-laki terdiri dari dua, yaitu alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Alat kelamin luar yaitu alat kelamin yang letaknya di luar dan bisa dilihat secara langsung. Terdiri dari penis dan skrotum. Penis berfungsi sebagai alat kopulasi dan tempat keluarnya urin dan sperma. Sedangkan skrotum adalah kantong kulit yang melindungi testis. Alat kelamin dalam yaitu alat kelamin yang letaknya di dalam dan tidak bisa dilihat secara langsung. Terdiri dari testis, saluran sperma, dan kelenjar reproduksi. Testis jumlahnya ada 2 dan berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Saluran sperma terdiri dari epididymis, yaitu saluran berkelok-kelok yang berfungsi untuk menampung sperma sementara. Sedangkan vas deferens yaitu saluran yang menghubungkan antara epididymis dan saluran uretra, berfungsi untuk menampung sperma dan tempat pematangan sperma. Sedangkan saluran uretra adalah saluran yang letaknya di dalam penis. Saluran ini merupakan akhir dari saluran reproduksi. Kelenjar reproduksi terdiri dari vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Koper. Vesikula seminalis menghasilkan cairan yang bersifat basah. Sedangkan kelenjar prostat berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. Kemudian kelenjar Koper berfungsi menghasilkan cairan atau lendir yang bersifat basah untuk melindungi sperma. Kemudian berikutnya adalah organ reproduksi wanita, terdiri dari alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Alat kelamin luar yaitu alat kelamin yang letaknya di luar
dan bisa dilihat secara langsung. Terdiri dari yang pertama yaitu vulva dan labia. Vulva yaitu daerah yang menyelubungi vagina, sedangkan labia adalah bibir. Ada dua, labia mayora dan labia minora. Labia mayora lebih besar dan tebal, sedangkan labia minora lebih tipis. Yang kemudian berikutnya adalah alat kelamin dalam, yaitu alat kelamin yang letaknya di dalam dan tidak bisa dilihat secara langsung. Terdiri dari ovarium, saluran ovum. Ovarium jumlahnya ada 2 yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Sedangkan saluran ovum terdiri dari 3, yaitu saluran telur atau oviduk atau tuba falopi, dan rahim. Yang ketiga yaitu vagina. Fungsi dari masing-masing organ tersebut adalah yang pertama, tuba falopi sebagai tempat fertilisasi. Fertilisasi itu apa? Fertilisasi adalah pembuahan sel telur oleh sperma. Yang kedua, rahim berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Yang ketiga, vagina berfungsi sebagai jalan lahirnya bayi. Anak-anakku sekalian, demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.